Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Gemila Agustin, Prodi Manajemen dengan NIM 289205518 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang saya buat untuk ujian akhir semester saya. Dengan mata kuliah Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Berikut ini adalah penjelasannya. Pengertian SDM, manajemen sumber daya manusia, bukanlah suatu yang baru di lingkungan suatu organisasi, khususnya di bidang bisnis, di mana sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi pada setiap perusahaan. Faktor sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup penting dalam mencapai tujuan organisasi, baik itu perusahaan besar maupun kecil. Jadi bagaimanapun perusahaan memiliki peralatan yang modern dengan teknologi tinggi. Manusia merupakan faktor penggerak. Tanpa manusia suatu perusahaan tidak akan berfungsi. Teori motivasi SDM. Teori motivasi mempelajari mengenai apa yang memotivasi seorang dalam bekerja. Motivasi merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Motivasi merupakan determinan yang penting bagi presentasi individu. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang pegawai didorong oleh suatu kekuatan dalam diri orang tersebut. Kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi. Konsep motivasi tenaga kerja menurut beberapa para ahli. Yang pertama, motivasi tenaga kerja adalah kemampuan kerja yang timbul karena adanya dorongan dari dalam diri karyawan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan individu, pengaruh lingkungan fisik dan sosial di mana kekuatan tergantung daripada proses pengintegrasian tersebut. Yang kedua, motivasi berarti pemberian atau penimbulan motif dan hal atau keadaan yang menimbulkan motif. Sedangkan motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja seseorang karyawan ikut andil dalam menentukan besar kecilnya presentasi yang dicapai. Yang ketiga, motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh dalam membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Motivasi kerja memiliki arti sebagai sikap mental dan keadaan kewajiban manusia yang memberikan energi, penggerakan, kegiatan, dan mengarah perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang diberikan ketidakseimbangan. Fungsi pengintegrasian SDM. Fungsi pengintegrasian merupakan salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang sangat penting. Fungsi pengintegrasian dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan menyatu padukan antara keinginan karyawan dengan kepentingan perusahaan manajemen agar tercipta kerjasama yang dapat memberikan kepuasan serta suatu usaha untuk mengelola konflik yang terjadi di dalam perusahaan. Fungsi pengintegrasian merupakan fungsi yang sangat penting karena fungsi ini berkaitan dengan persatuan yang terdapat dalam perusahaan organisasi. Selain itu, fungsi ini juga merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Prasyarat kepemimpinan serta gaya kepemimpinan. Beberapa syarat-syarat kepemimpinan yang harus ada dalam seseorang pemimpin. Syarat-syarat tersebut merupakan hal yang pokok yang harus dimiliki seorang pemimpin agar dalam memimpin ia mempunyai kekuatan dan wibawa sebagai seorang pemimpin, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai, ilmu pengetahuan yang luas, tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. Proses pengintegrasian, tujuan perusahaan dan tenaga kerja. Pengintegrasian adalah
memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Dengan tercapainya tujuan dari organisasi, maka terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam perusahaan itu, maka loyalitas karyawan akan tercipta. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Metode yang digunakan job value. Yang pertama, metode point factor adalah teknik kuantitatif yang umum digunakan. Pendekatan ini memecah pekerjaan menjadi faktor kompensasi yang diidentifikasi selama analisis pekerjaan. Yang kedua, metode perbandingan atau comparison factor merupakan kombinasi dari job ranking dan point factor. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pekerjaan. Patokan yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa individu dalam organisasi. Sekian video rangkuman makalah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Deka Gemila Agustin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.